Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Putri Amanda. Saya berkuliah di Universitas Negeri Padang dengan program studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, sekarang saya akan meresensi 2 buah buku untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Informasi, dan buku yang akan saya resensi tersebut yang pertama berjudul Demokrasi Damai Era Digital, dan buku kedua berjudul Yuk Jadi Gamers Cerdas Berbagi Informasi Melalui Literasi. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan atau meresensi buku yang pertama yang berjudul Demokrasi Damai Era Digital. Buku ini ditulis oleh Ade Irma Sukmawati dan kawan-kawan. Buku ini ditulis oleh sebanyak 34 orang penulis dan diterbitkan oleh Cyber Kreasi, yaitu cetakan pertama tahun 2019 di Jakarta. Biografi penulis. Penulis ada yang berprofesi sebagai staf pengajar, tapi rata-rata dalam buku ini semua penulisnya rata-rata adalah seseorang staf pengajar atau dosen. Ada juga yang bekerja sebagai kepala divisi akses informasi, blogger pegiat literasi informasi, ada juga yang seorang ibu rumah tangga yang juga aktif dalam kegiatan literasi informasi dan juga seorang penulis, dan seorang koordinator program, ada juga seorang jurnalis di media online. Nah, langsung saja ke isi pembahasan buku ini. Buku ini berjumlah 200 lebih halaman dan langsung saja saya ke isinya, yaitu saya akan membahas tentang era digital, adu clickbait, dan jurnalisme tabloid. Nah, pada judul ini ditulis oleh Olivia Dewi Pramesti yang menerangkan bahwa clickbait diperlukan dalam menulis judul konten untuk menarik pembaca dalam jurnalisme tabloid agar pembaca lebih tertarik, karena orang lebih suka kerecehan ketimbang bahasa yang terlalu berat pemahamannya dan agak serius. Nah, gitu tuh. Di dalam menyampaikan literasi informasi, seseorang lebih menyukai bahasa yang mengandung unsur kerecehan daripada bahasa yang terlalu berat atau bahasa yang agak sulit dipahami. Dan pembahasan yang kedua yaitu tentang narasi damai jurnalisme warga oleh Edi Santoso yang menerangkan bahwa melalui media internet orang bebas menyampaikan ujaran kebencian yang pada akhirnya membuat mereka dijatuhi sanksi, dan ada pula orang yang menggunakannya pada jalur positif, yaitu memanfaatkan jurnalis online untuk wadah berbuat saling membantu sesama dan menjadi penggiat aktivis warga. Nah, selain ada efek negatif, ternyata ada efek positifnya juga nih teman-teman. Yang ketiga, yang berjudul yaitu Literasi Digital dalam Berita Daring tentang Papua di Era Demokrasi, yang ditulis oleh Unggul Sagena. Pada pembahasan ini ia menerangkan bahwa karena kegiatan berita di Papua yang kebanyakan ditutup-tutupi oleh media, maka kemampuan paling sederhana dalam rangka cerdas membaca dan menulis soal Papua, ia membedakan antara produk jurnalistik dengan utaraan opini yang seringkali tidak kredibel. Nah, selain pembaca, produsen tulisan perlu sadar atas perannya. Media berupa blog harus menulis disclaimer guna mengabarkan bahwa isi konten situs tersebut merupakan opini, pengalaman pribadi, dan tidak dalam rangka menyerupai media arus utama. Sebab ia akan rentan disalahgunakan pembaca sebagai rujukan yang benar, apalagi jika media blog opini tersebut berisi pemutarbalikan fakta yang bertujuan menggiring opini publik. Nah, dengan demikian, warganet yang tidak berada di Papua tidak saja, begini nih, tentang pengabaran konten di internet yang tentang Papua yang sering ditutup-tutupi. Jadi, sebaiknya dalam menyampaikan berita tersebut harus
transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga warganet yang tidak berada di Papua sendiri dapat saja menyimpulkan suatu masalah jika konten yang disampaikan atau opini yang disampaikan tersebut tidak jelas dan seperti ada keraguan di dalamnya. Judul yang keempat yaitu ada pembahasan tentang disinformasi digital, populisme dan solusi jurnalisme yang ditulis oleh Gilang Desti Parahita, menerangkan bahwa krisis demokrasi akibat disinformasi digital melibatkan banyak pihak dan elemen seperti kelompok kapitalis, raksasa teknologi global, media, politisi, pemegang kebijakan, anggota masyarakat, dan Malaysia struktural yang telah lama tercokol di masyarakat. Oleh karena itu, menciptakan demokrasi damai tidaklah semudah membalikkan telapak tangan nih teman-teman. Meningkatkan literasi digital di masyarakat hanyalah seperti memakai lotion anti serangga di hutan lebat yang penuh dengan hewan liar dan serangga. Perlu kerjasama dari berbagai pihak agar demokrasi di era digital berwatak inklusif dan damai. Salah satu dari pers. Pers merupakan sektor dari mana warga menaruh harapan untuk menciptakan dialog publik inklusif demi peningkatan kualitas demokrasi. Nah, pembahasan yang kelima, lumayan banyak nih teman-teman, yaitu judulnya Literasi Visual sebagai Penangkal Foto Hoax di Era Digital, ditulis oleh Radityo Widiatmojo, menerangkan bahwa sudah saatnya generasi milenial ini tidak meremehkan kekuatan sebuah visual, karena sudah banyak kekeruhan yang berasal dari foto hoax yang tidak masuk akal. Nah, jagalah demokrasi ini dengan literasi visual agar tidak terjadi konflik. Yang keenam, ada peran media dalam mewujudkan demokrasi damai melalui gerakan literasi digital yang ditulis oleh Novi Kurnia. Pada judul ini membahas tentang melalui program literasi digital, media juga berperan mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati mengelola informasi dan memahami fakta agar tidak terjebak dalam polarisasi kebencian karena berbeda pilihan politik. Dengan begitu, demokrasi yang damai yang menjadikan masyarakat bisa hidup bersama meskipun berbeda pilihan bisa terwujud. Memang tidak mudah dilakukan, namun perlu disadari bahwa upaya media dalam menguatkan kompetensi literasi digital baik bagi jurnalis maupun bagi masyarakat luas adalah merupakan bentuk tanggung jawab media dalam rangka merawat demokrasi dan memelihara perdamaian. Yang ketujuh, yaitu generasi milenial golput kok bisa, ditulis oleh Ami Kamila. Kebetulan nama saya nih. Nah, pada pembahasan ini diterangkan bahwa generasi milenial banyak yang memilih golput dikarenakan mereka tidak merasa efek langsung dari bergantinya kepemimpinan. Padahal anggapan tersebut sangatlah keliru. Absennya generasi milenial dalam proses demokrasi elektoral dapat mendampak situasi sosial politik. Dengan kekuatan berupa kuantitas dan potensi yang begitu besar, maka sangat disayangkan apabila generasi milenial tidak menggunakannya untuk melimpahkan kekuasaan politik pada pihak yang tepat. Jika segenap generasi milenial, yakni 1/5 dari keseluruhan daftar pemilih tetap, jika mereka menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana, maka sebenarnya kita tengah berinvestasi untuk Indonesia yang lebih baik. Profetik atau kenabian merupakan harapan saya kepada kehidupan demokrasi di Indonesia lebih baik. Mengapa? Karena keteladanan dan
pendidikan yang dilakukan oleh para pakar lambat laun akan mengurangi kesenjangan ilmu pengetahuan di antara warganet. Nah, kesimpulan-kesimpulan penting yang dapat saya ambil dari buku pertama ini hanya itu saja. Lalu ada sedikit nih tentang netizen, kewarganegaraan digital, dan kepemimpinan digital. Nah, pada pembahasan ini yang dapat kita simpulkan bahwa jika netizen adalah orangnya, digital citizenship atau net citizenship pada dasarnya adalah partisipasi secara daring dalam bidang sipil, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Partisipasi ini bisa mewujudkan ketika seseorang memiliki kefasihan digital atau digital fluency yang meliputi perilaku dan nilai-nilai daring, pengetahuan tentang lingkungan digital, dan keterampilan literasi digital. Dan ada seorang anak yang mau mencuri demi bermain game online. Nah, itulah latar belakang dari buku kedua ini. Sekarang kita masuk ke isi yang dibahas di dalam buku kedua ini. Dalam buku ini yang dibahas adalah bagaimana cara anak muda, remaja awal cerdas dalam mengakses industri video game online. Nah, ada 10 kompetensi yang harus mereka ketahui. Yang pertama yaitu adalah mengakses. Kompetensi mengakses mengacu pada serangkaian keterampilan teknis yang diperlukan bagi seorang individu ketika berinteraksi dengan media baru. Contohnya, seorang individu membutuhkan informasi mengenai cara mengoperasikan komputer sebelum mengolah konten yang akan diunggah di media baru. Lalu, bagaimana untuk mencari atau menemukan informasi, bagaimana menggunakan teknologi, misalnya internet, dan sebagainya. Yang kedua yaitu adalah kompetensi dalam menyeleksi. Kompetensi ini adalah kemampuan individu untuk memilih dan memilah informasi yang didapatkannya di media baru. Individu yang menguasai kompetensi menyeleksi ini akan membuang informasi yang tidak diperlukan atau informasi yang tidak diperlukan atau informasi yang tidak benar. Nah, mereka harus mampu menyeleksi. Dan kompetensi yang ketiga yaitu memahami. Memahami adalah kompetensi yang mengacu pada kemampuan individu untuk memahami makna dari konten di media baru pada tingkat literal. Contohnya, kemampuan untuk menangkap pesan dari orang lain. Juga ide-ide individu yang dipublikasikan pada platform yang berbeda, misalnya seperti buku, video, blog, Facebook, dan lain-lain. Dan untuk menafsirkan makna dalam bentuk pendek atau emoticon. Secara khusus, individu harus mampu bereksperimen dengan lingkungan mereka untuk memecahkan masalah, untuk menafsirkan dan membangun model dinamis, untuk memindai lingkungan mereka dan pergeseran fleksibel ke informasi penting, dan untuk menangani arus informasi di berbagai jenis dan media. Kompetensi berikutnya adalah menganalisis. Kompetensi keempat ini mengacu pada kemampuan individu untuk mendekonstruksi konten di media baru. Kompetensi ini dapat dilihat sebagai analisis tekstual semiotik yang berfokus pada bahasa, genre, dan kode beberapa jenis dan media. Kompetensi ini menjadikan individu menyadari cara produksi konten, format, misalnya mengembangkan konten media yang menggunakan bahasa kreatif dengan aturan tertentu, dan audiens atau pengguna, misalnya interpretasi pesan media akan bervariasi pada seluruh individu ketika mereka mendekonstruksi pesan media. Kompetensi ini secara konsisten menekankan bahwa individu seharusnya tidak hanya melihat konten di dalam media baru sebagai pengamat netral realitas, tetapi mengakui produksi konten sebagai proses subjek dan sosial. Kompetensi kelima yaitu memverifikasi.
Kompetensi memverifikasi mengacu pada kemampuan individu untuk mengombinasikan konten di media baru dengan mengintegrasikan sudut pandang mereka sendiri untuk merekonstruksi pesan media. Misalnya nih, individu itu diharapkan untuk dapat membandingkan berita dengan tema yang sama dari sumber yang berbeda. Kompetensi ini mengacu pada kemampuan untuk mengambil cuplikan konten dan menggabungkannya dengan makna tertentu. Nah, ketika individu memadukan konten media, mereka akan menghargai struktur dan makna terpendam dari konten atau bahasa. Mengevaluasi adalah kompetensi yang keenam. Kecakapan ini mencakup kemampuan individu untuk mempertanyakan, mengkritik, dan menguji kredibilitas konten di media baru. Kecakapan ini merupakan kecakapan dengan level yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua kecakapan sebelumnya dan membutuhkan kritisisme individu penggunanya. Kecakapan ini membutuhkan kemampuan individu untuk memaknai konten di media baru dengan mempertimbangkan isu-isu seperti identitas, relasi kuasa, dan ideologi. Lebih penting lagi, evaluasi juga melibatkan proses pengambilan keputusan. Misalnya, membandingkan harga dari vendor yang berbeda melalui internet adalah tindakan yang sintesis, sementara membuat keputusan vendor mana yang akan dibeli memutuskan adalah tindakan mengevaluasi. Kompetensi berikut yaitu mendistribusikan. Kompetensi mendistribusikan berkaitan dengan kemampuan individu untuk menyebarkan informasi yang ada di tangan mereka. Dibandingkan dengan kecakapan prosumsi, kecakapan ini biasanya melibatkan proses berbagi. Contohnya yang relevan termasuk kemampuan individu untuk menggunakan fungsi built-in pada situs jaringan sosial untuk berbagi perasaan mereka. Misalnya, seperti suka atau tidak suka, untuk berbagi pesan media, dan untuk menilai atau orang untuk produk atau jasa. Kecakapan ini juga berfokus pada kemampuan untuk mencari, mensintesis, dan menyebarkan informasi dalam jaringan. Selanjutnya yaitu kompetensi ke-8, yaitu memproduksi. Kecakapan ini melibatkan kemampuan untuk menduplikasi sebagian atau seluruhnya konten. Tindakan produksi termasuk pemindaian atau mengetik, yaitu mengetik dokumen hard copy ke dalam format digital, memproduksi video klip dengan menggabungkan gambar dan materi audio, dan menulis daring melalui blog atau Facebook. Kecakapan ini mengacu pada kemampuan untuk berinteraksi secara bermakna dengan perangkat yang memperluas kapasitas mental, juga pada kemampuan untuk menangani alur informasi dan narasi di beberapa jenis konten dan sumber media. Kompetensi 9 yaitu berpartisipasi. Nah, kecakapan ini dekat dengan budaya partisipatif yang mengacu pada kemampuan untuk terlibat secara interaktif dan kritis dalam lingkungan media baru. Maaf teman-teman, suara hujan di luar semakin deras. Oke, kita lanjutkan. Misalnya, individu diharapkan untuk secara aktif ikut membangun dan memperbaiki salah satu ide-ide orang lain dalam media platform tertentu. Misalnya di blog, chat room, Skype, Facebook, dan lain-lain. Dengan kata lain, kecakapan ini menyatukan pengetahuan dan membandingkan catatan dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Berpartisipasi akan membutuhkan keterlibatan individu yang konstan dan interaktif untuk konstruksi konten. Nah, dibandingkan dengan ke-8 kecakapan tersebut, berpartisipasi berfokus secara eksplisit pada koneksi sosial yang menghargai kontribusi masing-masing individu. Nah, yang terakhir, kompetensi ke-10 yaitu bagaimana kemampuan
kompetensi berkolaborasi. Nah, kecakapan ini mengacu pada kemampuan untuk membuat konten di media baru, terutama berkaitan dengan pemahaman kritis dan mengacu pada nilai-nilai sosial budaya dan masalah ideologi. Tidak seperti kecakapan berpartisipasi, kecakapan berkreasi biasanya membutuhkan inisiatif dari individu sendiri dibandingkan dengan interaksi bilateral antara individu. Misalnya, inisiasi pertama dari sebuah tweet dengan kekritisan akan penciptaan, sedangkan refleksi berikutnya, komentar atau reaksi dari tweet tersebut akan dilihat sebagai tindakan partisipasi. Kompetensi berpartisipasi dan berkolaborasi adalah kompetensi yang unik dan khas yang diformulasikan oleh Japelidi dan sangat berkaitan dengan konsekuensi sosial dari literasi digital. Kompetensi ini tidak hanya berguna bagi kompetensi individu semata, tetapi juga bagi kompetensi kolektif sosial. Nah, menurut saya kelebihan dan kelemahan dari buku ini, yang pertama yaitu kelebihan. Buku ini memang diperuntukkan untuk remaja awal yang memang hobi dengan game online. Lalu pada buku ini menggunakan bahasa yang memang mudah dimengerti dan dimenarik oleh remaja sehingga tidak terlalu bosan untuk membacanya karena bahasa yang digunakan tidak terlalu berat. Lalu pada buku ini juga juga memberikan tips-tips untuk anak remaja agar cerdas dalam bermain game online. Dan kelemahan pada buku ini menurut saya Dan satu lagi kelebihan dari buku kedua ini adalah cover yang didesain sangat menarik dan penyusunan kata-kata di dalam buku tersebut juga disusun dengan menarik sehingga lebih membuat ketertarikan pada anak-anak remaja khususnya untuk membaca buku ini. Nah, terima kasih teman-teman telah menonton video saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.